Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project Based Learning Perpajakan yang terdiri dari yang pertama ada saya Bintang Arbiawan Pangestu, kemudian Rizky Saputra, lalu Hermawan Putra, dan Adinda Mulia Rahma. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai efektivitas PPN dalam peningkatan pendapatan negara. Baik, yang pertama ada pengertian pajak pertambahan nilai atau yang disingkat PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian dan pemanfaatan barang kena pajak atau BKP di dalam dan di luar daerah pabean Indonesia. Menurut buku perpajakan esensi dan aplikasi TM Books 2013, semua barang adalah BKP dan dikenakan PPN, kecuali barang kebutuhan pokok, hasil pertambangan, makanan atau minuman di hotel atau restoran, uang dan emas batangan. Beberapa BKP seperti buku pelajaran juga tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, terdapat 5 poin tentang pentingnya analisis PPN bagi pendapatan negara. Di antaranya, poin yang pertama, ada PPN sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Yang kedua, kontribusi PPN terhadap pendapatan negara dan GDP. Ketiga, dampak perubahan tarif dan sistem PPN terhadap penerimaan. Keempat, peran optimasi penerimaan PPN bagi pembiayaan belanja negara. Dan yang kelima, dukungan PPN terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Cara kerja PPN atau pajak penambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas nilai tambah pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Pajak ini merupakan bagian dari sistem pemungutan pajak atas konsumsi. PPN dikenakan pada setiap produksi dan distribusi sebelum produk atau jasa mencapai konsumen akhir. Artinya, setiap barang diproduksi, dijual, atau didistribusikan, pajak dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan pada setiap tahap tersebut. PPN membantu negara mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk berbagai program dan layanan publik. Dengan memahami PPN, kita bisa lebih sadar tentang bagaimana pajak ini mempengaruhi harga barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari. Penerapan PPN di Indonesia. Penerapan pajak pertama nilai atau PPN diatur oleh Undang-Undang PPN 1984. Pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang merumuskan dasar pengenaan pajak. Menurut pasal ini, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar yang menghitung pajak yang terutang. Artinya, setiap transaksi penjualan barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun kegiatan impor dan ekspor, dikenakan PPN. Setiap barang atau jasa yang berpindah tangan, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, PPN akan dikenakan nilai tambah yang terjadi. Dengan demikian, PPN membantu negara mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Hal ini menjadikan PPN sebagai elemen penting dalam sistem perpajakan yang adil dan merata di Indonesia. Pendapatan PPN di Indonesia antara 2017 dan 2022 mengalami fluktuasi. Setelah mencapai 718 triliun pada 2017, pendapatan turun menjadi 537 triliun pada 2018 dan 446 triliun pada 2019. Lonjakan terjadi pada 2020 menjadi 1070 triliun akibat kebijakan fiskal terkait pandemi, tetapi kembali turun menjadi 518 triliun pada 2021. Pada 2022, setelah tarif PPN dinaikkan menjadi 11%, pendapatan meningkat menjadi 687 triliun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi dengan harapan kenaikan tarif dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial. Lalu ada persentase kontribusi PPN terhadap pendapatan negara. Antara 2017 dan 2022, pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai atau PPN mengalami variasi. Pada 2017, PPN mencapai 718 triliun atau 53,4% dari total pendapatan 1.343 triliun. Pendapatan PPN turun pada 2018 dan 2019 menjadi 537,3 triliun dan 446 triliun, sementara total pendapatan meningkat. Pada 2020, PPN melonjak menjadi 1.070 triliun atau 57,3% dari 1.865 triliun akibat pandemi. Namun,
Pada 2021, PPN kembali turun menjadi 518,5 triliun atau 42,2% dari 1.229 triliun. Pada 2022, PPN meningkat menjadi 687 triliun atau 37,2% dari 1.846 triliun. Kemudian ada analisis efektivitas PPN. Terdapat dua faktor analisis efektivitas PPN, di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PPN dan variabel yang mempengaruhi penerimaan PPN. Baik, pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN, antara lain kepatuhan PKP, kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar, serta tingkat konsumsi masyarakat. Kebijakan yang mendorong konsumsi dan efisiensi sistem administrasi perpajakan seperti e-faktur dan ISPT juga mendukung kepatuhan dan penerimaan pajak. Yang kedua, ada variabel yang dianggap memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Variabel-variabel tersebut diantaranya yang pertama ada variabel pajak pertambahan nilai, yang terdiri dari tarif pajak pertambahan nilai, tarif minimum, dan tarif implisit. Yang kedua, variabel lingkungan ekonomi, yang terdiri dari impor, jasa, defisit fiskal sebagai persentase dari PDB. Dan yang ketiga, ada efisiensi administrasi perpajakan, yang diukur dengan efisiensi CPNN jumlah. Selanjutnya, ada dampak PPN terhadap ekonomi. Terdapat dua faktor dampak PPN terhadap ekonomi, di antaranya yang pertama, pengaruh PPN terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik yang mengurangi daya beli masyarakat dan mengubah pola konsumsi. Dampaknya, konsumsi bisa menurun dan penerimaan PPN berkurang. Dan yang kedua, efek PPN terhadap sektor bisnis terutama UKM. Kabar kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan mempengaruhi UMKM, karena mereka harus menaikkan harga barang yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan PPN. Efektivitas implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia dapat dipengaruhi oleh sejumlah masalah yang dihadapinya. Pengawasan dan pemungutan PPN adalah salah satu tantangan utama, terutama dalam hal transaksi digital. Menurut Rahmat Utomo tahun 2017, kekurangan informasi yang memadai tentang konsumen akhir yang melakukan transaksi membuat pengawasan transaksi konten digital menjadi sulit. Selain itu, mendapatkan perusahaan digital luar negeri untuk menjadi pemungut dan penyetor PPN menjadi tantangan lain bagi Ditjen Pajak. Untuk meningkatkan efektivitas PPN, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penerapan e-faktur. Penerapan e-faktur mempermudah pelaporan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, sosialisasi perlu diperluas. Kedua, peningkatan SDM pajak, yaitu pelatihan petugas pajak agar lebih efektif dalam pengawasan dan membantu wajib pajak. Ketiga, insentif untuk UMKM, yaitu memberikan keringanan pajak untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kontribusi mereka. Keempat, edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PPN untuk pembangunan negara. Jadi kali ini kita akan cara mengisi formulir SPT masa PPN 1111. Kebanyakan, jadi satunya 4 aja. Jadi formulir ini digunakan untuk melaporkan pajak pertama nilai atau PPN. Pertama, isi data wajib pajak seperti nama, PKP, NPWP, dan alamat. Kedua, masa pajak. Jadi masa pajak itu kayak bulan dan tahunan pelaporan. Ketiga, tanda tangan sesuai kolom di bagian bawah formulir. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu ada bagian 1 nih, penyerahan barang dan jasa. Yang pertama, jadi tuliskan nilai DPP dan PPN sesuai transaksi Anda. Lalu yang kedua, ada kolom A, penyerahan yang dikenakan PPN. Kolom B, penyerahan yang tidak dipungut atau dibebaskan. Ketiga, jumlahnya di bagian jumlah seluruh penyerahan. Langkah ketiga, bagian 2, yaitu perhitungan PPN. Isinya, yaitu isi pajak keluaran kolom A dan pajak masukan di kolom C. Itulah selisihnya, jika kurang bayar isi di kolom D, jika lebih bayar isi di kolom E.
Jika ada pengembalian atau kompensasi, centang sesuai prosedur. Setelah semua terisi, lampirkan dokumen pendukung seperti faktur, pajak, lalu menyerahkan ke KPP atau laporan sesuai online. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.